Sebuah rumah yang berada di tengah pemukiman padat penduduk terbakar di Kecamatan Mumbulsari, Jember, Jawa Timur saat warga mulai tertidur pulas. Warga di lokasi beramai-ramai mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Namun lokasi yang berada di gang sempit membuat petugas kesulitan dalam pemadaman. Usai 2 jam lebih berjibaku, api berhasil dipadamkan. Namun isi rumah ludes terbakar akibat kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan pemirsa, Ayu Siang kali ini kami awali dari seorang polisi di Lampung viral di media sosial saat memergoki 2 orang pelaku begal motor bersenjata api yang hendak merampas sepeda motor warga, di mana pengejar berlangsung dramatis karena anggota polisi sedang bersama istri dan juga anaknya. Ini orangnya bisa minggir nggak? Awas. Dalam rekaman video, anggota polisi bernama Bribka Riko Hadi Saputra melakukan pengejaran terhadap pelaku begal dengan menggunakan mobil pribadinya yang saat itu Bribka Riko tengah bersama anak dan istrinya. Pengejaran terhadap komplotan pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Kampung Gotong Royong, Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung. Saat di lokasi, Bribka Riko melihat aksi kedua pelaku begal hendak merampas paksa sepeda motor warga. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung dan 1 pelaku berhasil diamankan. Tidak berserang lama, pelaku yang kabur pun kemudian berhasil dicegat dan ditangkap beserta motor milik korban. Pelaku sudah dapat 1 ini. Dalam proses penangkapan, para pelaku sempat melakukan penembakan ke arah korban, namun beruntung senjata api yang digunakan mengalami kerusakan. Kemudian pelaku sempat membuang senjata api ke semak-semak tidak jauh dari lokasi penangkapan. Alhamdulillah dapat senjatanya. Sip. Mantap. Ya, dapat alhamdulillah. Saat ini para pelaku telah diserahkan ke Polsek Tegineneng Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah mobil travel alami kecelakaan adu banteng dengan truk bermuatan cabai di Wonosobo, Jawa Tengah. Evakuasi sopir truk yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Inilah rekaman CCTV saat kecelakaan berlangsung antara kendaraan minibus travel dengan sebuah truk pengangkat cabai. Kejadian tersebut terjadi di jalur utama Wonosobo Banyumas, tepatnya di Kecamatan Solo Merto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kendaraan minibus travel melaju kencang dari arah selatan menuju Wonosobo, namun sebelum terjadi kecelakaan, mobil travel tersebut tampak terlalu ke kanan sehingga melewati marka jalan. Kecelakaan tak dapat terhindarkan saat sebuah truk pengangkut cabai melaju dari arah berlawanan yang diduga pengemudi minibus alami kelelahan saat berkendara. Akibatnya sopir travel terjepit badan kendaraan dan mengalami patah tulang di bagian kaki dan evakuasi berlangsung dramatis. Diduga driver HS mengalami kelelahan hingga kurang fokus. Dia melaju dari arah Banjarnegara menuju Wonosobo, diduga melebihi marka jalan. Korban jiwa dari ABM HS, driver dan 3 penumpang lainnya mengalami luka ringan dan sedang diobservasi di RSUD. Supir dari minibus tersebut terjepit di dalam kabin mobil
sehingga perlu penanganan khusus. Telah berhasil mengevakuasi korban atas nama Yusuf Ismail dalam keadaan selamat dengan kondisi kaki patah dan trauma pada bagian dada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas peristiwa kecelakaan tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, puluhan pelajar SMA Negeri di Kendari, Sulawesi Tenggara terlibat perkelahian di dalam lingkungan sekolah. Perkelahian diduga dipicu kesalahpahaman antara pelajar senior dan junior. Puluhan pelajar SMA Negeri di Kendari terlibat aksi perkelahian di lingkungan sekolah. Peristiwa ini terjadi saat jam pulang sekolah. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi ricuh ketika sejumlah siswa saling serang di dalam lingkungan sekolah hingga ke jalan. Tentu saja peristiwa ini menyebabkan beberapa pelajar mengalami luka. Kronologinya, perkelahian diawali kesalahpahaman antar pelajar kelas 12 dan kelas 11 sehingga memicu aksi perkelahian. Bahkan satu orang siswa dikeroyok hingga terbaring di lantai. Pihak sekolah juga menyayangkan kejadian ini dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap siswa yang terlibat perkelahian. Kasusnya pemukulannya satu yang si Babe itu yang melakukan pemukulan, maka kelas 11 ini tidak terima. Hingga mereka juga membabi buta juga pada akhirnya karena sifatnya ini anak memang kelihatannya sudah tidak terlalu bagaimana memperhatikan apa-apa yang bisa disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pihak sekolah telah memanggil dan melakukan upaya damai dengan orang tua pelajar agar insiden yang sama tidak kembali terjadi. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI terus lanjutkan evakuasi dan pencarian korban di lokasi tambang yang tertimbun longsor di Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dari 25 korban, 11 dilaporkan meninggal dunia. Ya pemirsa, tim bergerak dari posko induk di Sungai Abu ke lokasi tambang dengan berjalan kaki selama 6 jam perjalanan. Data sementara korban berjumlah 25 orang, 11 diantaranya meninggal dunia, 12 orang mengalami luka dan dirawat di Rumah Sakit Harosuka dan Muhammad Nasir Solok. Sementara 2 korban masih dalam proses evakuasi. Informasikan pagi hari ini bahwa longsor yang terjadi di Kecamatan Hiliran Gumanti di Sungai Abu, Kabupaten Solok. Sampai pagi hari ini data korban yang sudah sampai di posko berjumlah 23 orang dengan keterangan 11 orang meninggal dunia dan 12 orang selamat dan saat ini penanganan medis di Puskesmas Talang. Dan untuk di lokasi saat ini masih dilakukan evakuasi untuk 2 orang. Jadi total korban masih. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait longsor tambang ilegal sudah ada rekan kami Budi Sunandar di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Halo, selamat siang rekan Budi. Ya, selamat siang Pram. Rekan Budi, hingga saat ini proses evakuasi apakah masih berlangsung di sana? Ya, hingga siang ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan masyarakat sekitar. Demikian, Pram. Rekan Budi, hingga saat ini berapa orang yang hingga saat ini masih dalam pencarian? Ya, sampai Sabtu siang ini terdapat 2 orang lagi yang masih dalam proses pencarian dan evakuasi tim SAR gabungan, Pram. Apa hambatannya petugas saat ini, rekan Budi, sehingga 2 orang sulit untuk dievakuasi? Ya, untuk lokasi terjadinya longsor di tambang emas di daerah Sungai Abu, Kecamatan Hiliran Gumanti ini, untuk menuju ke lokasi itu hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 6 jam, karena tidak bisa dilalui kendaraan. Selain itu juga sinyal untuk komunikasi antara tim dari posko induk menuju lokasi longsor tidak ada, gitu kan. Oke, adakah pemicu dari longsor tersebut terkait peristiwa alam, hujan deras ketika saat itu terjadi, apa seperti apa rekan Budi? Ya, berdasarkan keterangan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Solok, Irwan Effendi, saat kejadian longsor tersebut, cuaca lagi hujan dengan intensitas tinggi.
Ya, rekan Budi, ini lokasi adalah tambang ilegal. Apakah sebelumnya para pekerja tersebut di bulan sebelumnya, mungkin di hari sebelumnya telah melakukan penggalian di sana? Ya, berdasarkan keterangan dari Calat BPBD Kabupaten Solok, tambang ini merupakan tambang emas ilegal karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat karena berada di kawasan hutan lindung. Dan diperkirakan untuk aktivitas pertambangan di lokasi ini sudah berlangsung sejak lama gitu. Oke, artinya ini mereka berhasil kembali menambang secara ilegal. Apakah pengawasan di sana, kalau menurut Anda, pantauan Anda ini termasuk kurang di sana, rekan Budi? Ya, sebelumnya dari keterangan dari Kapolres Arosuta, Solok, untuk aktivitas pertambangan di sana sudah pernah dirazia sebelumnya. Namun untuk pekerja selalu saja bisa lolos dan pusing-pusingan dengan petugas. Demikian, Bang. Oke, baik. Rekan Budi, hingga saat ini, rekan Budi, mungkin jumlah orang yang meninggal, apakah ada penambahan, rekan Budi? Untuk korban meninggal sampai sejauh ini masih 11 orang data sementara dan masih dilakukan proses pencarian dan evakuasi. Belum diketahui secara pasti berapa lagi korban yang masih tertimbun dan dalam pencarian lagi. Itu, Bang. Oke, kalau dari keterangan kepolisian, rekan Budi, apakah sudah ada penetapan sebagai tersangka terkait tambang ilegal ini? Sejauh ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian, namun kita akan coba terus informasi kepada pihak kepolisian, khususnya Polres Arosuta. Oke, baik, rekan Budi Sunandar, kami masih menanti update terbaru dari Anda langsung dari Solok, Sumatera Barat. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.